Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersungguh-sungguh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dalam segala keadaan, baik kita sedang senang ataupun sedang susah, sedang sendirian atau di tengah-tengah banyak orang, sedang sakit maupun sedang sehat, ketika banyak uang maupun lagi melarat. Dengan takwa itu, semoga kita mendapat kebahagiaan dan derajat yang mulia dari sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika anak balita kita sedang tidur, tataplah sejenak wajahnya, perhatikan dalam-dalam. Maka akan kita temukan pada wajahnya yang teduh, bersih, tanpa beban, dan penuh kedamaian, seakan menyiratkan sebuah kenyamanan hidup, ketenangan pikiran, dan kebersihan jiwa. Sungguh, hal yang demikian merupakan sebuah keadaan yang sangat membahagiakan yang kita dambakan. Saat anak sedang terjaga, lihatlah bening matanya, serta keceriaan wajahnya. Maka akan kita temukan di sana sebuah semangat hidup yang sedemikian membara, keyakinan diri akan kepastian masa depan yang membentang luas, jiwanya yang masih suci, putih, bersih, laksana kertas kosong tanpa noda, yang siap merekam segala hal yang didengar dan dilihatnya, dan memutarnya kembali dalam kegiatan kesehariannya. Keingintahuan mereka akan segala hal yang baru menunjukkan kepada kita semua bahwa hidup ini harus selalu diisi dengan perjuangan, semangat belajar, dan kerja keras. Semua aspek kehidupan melahirkan inspirasi dan motivasi bagi kita sebagai orang tua untuk lebih berhati-hati menjaganya, agar kesuciannya tidak luntur oleh perjalanan waktu dan tak terkotori oleh kesalahan pola asuh yang kita terapkan padanya. Mereka, anak-anak kita, adalah cahaya hidup kita yang akan mengantarkan ke sebuah titik terang ketika kita di dalam kekalutan. Renyah, merdu, dan tawar yangnya menjadi hiburan yang membukakan belenggu dan kebuntuan pikiran kita. Mereka adalah cahaya hidup kita yang akan mengantarkan lahirnya semangat baru ketika diri kita sedang lemah dan tidak memiliki semangat hidup. Karena ada titipan amanah yang harus kita tanggunglah, maka semangat kita menyala kembali. Mereka adalah cahaya hidup kita. Mereka adalah cahaya hidup kita. Bila kita mampu mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang solih dan solihah, karena kita orang tuanya yang membentuk dirinya, maka doa-doanya anak dan seluruh kebaikan anak akan mengalirkan pahala dan ampunan yang tiada putus kepada kita, walaupun kita telah tiada. Tentang anak solih dan solihah ini, junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-waladus solihu raihanatun min riyahinal jannah." Artinya, anak yang solih adalah sekuntum bunga dari sekian bunga-bunga di taman surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, anna rajulan qala, ya Rasulullah, ma haqqul walidaini ala waladima? Qala, huma jannatuka wa naruka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang peran kedua orang tua, beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Huma jannatuka wa naruka. Artinya, kalau orang tua membimbing dan mendidik anak dengan baik dan akhirnya menjadi anak yang soleh, maka anak itu akan mendatangkan pahala yang terus-menerus bagi orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, kalau menelantarkan pendidikan agama anaknya,
sehingga anaknya bodoh terhadap ajaran agamanya, maka dosa yang akan diterimanya. Karena itu, marilah kita berupaya menjadikan cahaya-cahaya itu, anak-anak itu tetap bersinar cemerlang, hingga dapat menerangi jalan hidup kita dalam mempersiapkan diri mencari bekal untuk pertemuan abadi dengan Allah yang Maha Kekal, yaitu dengan cara berusaha mendidiknya dengan sebaik-baiknya, memilihkan teman-temannya yang baik, dan memberinya lingkungan hidup yang baik, dan tidak membiarkan cahaya itu redup oleh virus-virus perusak akhlak dalam perjalanan waktu dan bertambahnya usia. Dan tidak membiarkan cahaya itu redup oleh virus-virus perusak akhlak dalam perjalanan waktu dan bertambahnya usia. Maka tepatlah kiranya jika para orang tua menyuruh anak-anak mengaji secara rutin setiap hari, baik dengan orang yang kita percaya yang dapat mendidiknya, khususnya Al-Quran, atau kita ajari ngaji sendiri. Kebiasaan mengaji ini adalah sebagai upaya dan respon kita terhadap merosotnya kesadaran masyarakat akan keimanan dan ketakwaan, serta menurunnya mental anak bangsa. Program dan kebiasaan mengaji ini hendaklah kita masyarakatkan. Bagaimana lingkungan kita ini mau mengaji, sehingga tidak ada satu anak di RT atau RW kita yang tidak mengaji, khususnya Al-Quran. Karena anak-anak muda saat ini sudah banyak yang teracuni, yang ketagihan sosial media, gadget, HP, game, yang apabila kita sampai lepas kontrol kepada anak-anak, fasilitas-fasilitas yang kita berikan itu akan menjauhkan anak dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khaliknya. Program dan kebiasaan mengaji ini insya Allah dapat mencegah anak tertular virus melalaikan mengaji dan ibadah disebabkan siaran televisi, HP, game, dan lain-lainnya. Maka marilah anak-anak kita bimbing, khususnya pada saat maghrib sampai isya. Dalam rentang waktu ini tak ada permainan yang dikerjakan, kecuali mengaji. Ajarkan kepada mereka agar menjadi manusia yang taat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak kita bagaikan kertas kosong dan bersih. Kitalah yang mewarnai, menulisi, dan menorehkan tinta di atasnya. Maka torehkanlah tinta emas Al-Quran kepadanya. Karena anak adalah harta yang berharga bagi orang tua, siapa lagi kalau bukan kita sendiri sebagai orang tua yang melindungi, mendidik, dan merawat mereka? Merekalah kelak yang akan memimpin bangsa ini. Sehingga setelah menjadi pemimpin nanti, bisa menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dan panduan dalam hidupnya. Anak soleh, anak yang soleh adalah kekayaan yang sangat berharga bagi orang tuanya. Alasannya, anak solehlah yang akan memberikan pahala yang terus mengalir tiada henti kepada orang tuanya. Baik saat orang tua masih hidup, bahkan ketika orang tua itu telah wafat. Anak soleh itu lebih berharga dari gunung emas atau deposito uang miliaran rupiah. Gunung emas, deposito uang tak akan memberi manfaat apa-apa jika pemiliknya sudah wafat. Tapi seorang anak soleh, walaupun orang tuanya sudah wafat, ia akan memintakan ampun bagi orang tuanya. Ia akan terus mendoakan keselamatannya dan memohonkan kebahagiaan orang tuanya dalam setiap waktu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda yang artinya bahwa doa anak soleh dapat mengangkat derajat orang tuanya yang sudah wafat. Sehingga
si mayit yang diangkat derajatnya itu terkejut dan berkata, "Ya Allah, apa ini?" Maka akan dijawab, "Itu karena anakmu selalu memintakan ampunan untukmu." Memiliki anak soleh adalah keuntungan yang sangat besar bagi orang tua. Maka sebagai langkah awal ikhtiar kita di dalam mendidik generasi soleh, tolong habis maghrib, ajaklah anak-anak dan keluarga kita mengaji. Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sebagai akhir khutbah ini, hendaklah kita tidak jemu-jemunya memanjatkan doa kepada Allah agar anak dan keturunan kita menjadi anak soleh, selamat dari berbagai bahaya dan kejelekan, dan semoga mendapatkan perlindungan dari gangguan setan, jin, dari pengaruh-pengaruh manusia-manusia jahat, manusia-manusia bejat, dan dari lingkungan-lingkungan yang rusak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim innahu wal barrur raufur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.